Shalom sahabat Klavo Sukacita dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel Klavo Sukacita. Di saat ini saya sementara berada pada salah satu destinasi yang sangat menyenangkan, Moi Park. Dan di tempat ini nyaman juga untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap sahabat Klavo Sukacita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Allah di dalam hidup kami, menjadi pelindung dan penuh dengan kasih setia yang tidak pernah terbatas. Hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanpa Tuhan siapakah kami? Dan karena itu kami minta Roh Kudus menuntun kami. Biarlah kami memahami maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun hamba-Mu agar kebenaran firman yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam kasih setia Allah yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini terambil dari kitab Mazmur 85 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Mohon Israel Dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya-kah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sahabat Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap pergumulan hidup kita sebagai orang yang percaya, tentu banyak sekali, baik sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang muda yang diperhadapkan dengan situasi COVID-19, lalu kita harus menghadapkan diri dengan proses belajar daring. Belum lagi kita sebagai orang remaja diperhadapkan dengan situasi pertemanan yang bebas. Belum lagi kita sebagai anak-anak yang masih kecil dan menamakan diri anak-anak sekolah minggu, dengan pergumulan kita untuk tetap belajar mengejar cita-cita yang kita inginkan. Bahkan bisa saja dengan seluruh pergumulan kita di kebun anggur, apa yang telah Tuhan percayakan sebagai petugas di kebun anggur Tuhan. Baik sebagai TNI Polri, baik sebagai seorang PNS, baik sebagai wira swasta, ataupun baik sebagai tukang ojek, supir, bahkan apapun bentuk pekerjaan kita yang telah Tuhan percayakan untuk kita mengelolanya sebagai tanggung jawab kita di panggilan kebun anggur Tuhan. Tentunya kita diperhadapkan dengan sekian banyak persoalan. Tetapi satu hal yang paling terpenting di sini adalah ketika tantangan-tantangan yang diberikan kepada kita, bagaimana kita peka dan kita menghadapkan wajahnya kita kepada maksud Tuhan. Sahabat Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Israel pada zaman kitab Mazmur ini ditulis, pemazmur menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan orang Israel ada dalam sebuah pasca pembuangan di Babel. Allah tidak segan-segan menghukum orang Israel untuk ada di dalam sebuah pembuangan, bukan karena Allah membenci, tetapi merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Israel untuk bisa membentuk kekristenan yang kemudian mereka percayai bahwa Allah adalah Tuhan. Di dalam tatanan kehidupan orang Israel saat itu, Mereka percaya dengan sungguh bahwa sangatlah mustahil bagi orang Israel untuk keluar dari pembuangan di Babel.
Karena bagi mereka yang mereka diperhadapkan dengan pembuangan di Babel adalah sebuah keputusan Tuhan Allah karena kemurkaan mereka. Hidup di dalam kekristenan dengan ucapan kata-kata, tetapi tidak dengan sikap dan tindakan. Dan karena itu, orang Israel menyadari dengan sungguh bahwa proses pembuangan mereka di Babel adalah proses murka Allah yang kemudian Allah berikan sebagai bentuk sanksi hukuman atau didikan kepada orang Israel. Di saat ini kebenaran firman Tuhan menegaskan tentunya bahwa sesungguhnya orang Israel meminta pertolongan dan meminta pertobatan daripada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, ampunilah. Dan karena itu, kebenaran firman Tuhan mau menjelaskan ke kita bahwa ketika Allah itu murka, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan karena itu Allah memberikan pengampunan kepada orang Israel. Sehingga menurut orang Israel keluar dari pembuangan itu adalah kemustahilan. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel bisa diputuskan untuk kembali ke tanah di mana nenek moyang mereka melahirkan mereka. Pimpinan Raja Koresi membuat sehingga mereka diizinkan kembali ke tanah yang dimana dibilang tanah nenek moyang mereka. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau menunjukkan kepada saya, kepada kita semua bahwa tentunya dalam setiap panggilan dan pergumulan kita yang telah saya sebutkan tadi, baik sebagai TNI Polri, baik sebagai PNS, baik sebagai wira swasta, baik sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan sebagai ojek, sebagai supir, orang-orang yang menjual pinang, kita yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai orang-orang muda, tidak akan pernah lepas dengan apa yang dibilang dengan dosa, karena kita adalah manusia. Tetapi justru di dalam kebenaran firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang kemudian menyakiti hati dan perasaan Tuhan, maka datanglah dan minta ampunlah daripada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Kalau Allah bisa memberikan keampunan dan meminta pemulihan adalah bentuk doa yang dinaikkan oleh orang Israel, kenapa pada zaman sekarang kita tidak mampu untuk melakukannya? Yang kita minta daripada Yesus Tuhan pada zaman sekarang adalah, Tuhan berikan saya kesuksesan. Tetapi apakah pernah kita menyadari dengan sungguh ketika kita mengeluarkan ketidakjujuran dari mulut kita, kita mohon ampun daripada Tuhan. Kita mohon dipulihkan oleh Tuhan. Apakah pernah ketika kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita dengan seluruh tanggung jawab di kebun anggur yang Tuhan percayakan itu? Apakah kita datang dan kita bilang, Tuhan ampunilah saya dan pulihkanlah saya? Ataukah kita menganggap biasa-biasa saja? Dan pernahkah di antara kita ketika kita menyakiti hati dan perasaan orang lain, yang kita lakukan adalah, Tuhan ampunilah saya dan pulihkanlah saya? Ataukah justru kita menganggap bahwa persoalan pembuatan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengeluarkan kata-kata kotor, memukuli istri, dan kemudian banyak-banyak dosa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah proses yang biasa-biasa saja dan tidak perlu kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk memohon keampunan? Kebenaran firman Tuhan mau menguatkan saya, semua sahabat Klavos Sukacita, bahwa sesungguhnya Allah adalah kasih. Allah akan mampu memberikan keampunan bagi setiap orang yang berteriak minta ampun daripada Tuhan. Dan yang kita harus minta daripada Tuhan, bagaimana kita minta untuk dipulihkan. Kalau hari ini saya memukuli istri saya, Tuhan ampunilah saya dan pulihkanlah, supaya pada esok hari bukan kita ulangi lagi, tetapi yang kita lakukan adalah Tuhan pulihkan, dan yang terjadi adalah sebuah perubahan. Semua butuh proses dan itu sulit. Tetapi akan kelihatan mudah jika kesulitan itu mau kita tantang sebagai orang Kristen yang mau dibentuk oleh Tuhan.
Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan mau menjelaskan di sini bahwa setiap orang yang berdosa wajib memohon ampun daripada Tuhan. Dan salah satu yang paling ditegaskan dari kebenaran firman ini bahwa orang Israel sadar dengan sungguh lewat proses pembuangan di Babel bahwa tidak ada lain pemulihan datang dari manapun kecuali dari Allah. Karena itu, bagi kita yang sudah jatuh dalam kehidupan narkoba, bagi kita yang sudah jatuh dalam kehidupan alkohol, mari bilang hanya Tuhan tempat pemulihan. Dan kita datang untuk dipulihkan oleh Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, percaya hanya Allah yang mampu memulihkan. Minta Allah berperkara dalam setiap proses pergumulan hidup kita. Karena hanya Allah lah tempat harapan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah saja kami merasa tenang dan kepada Allah saja kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kami untuk kami melakukan yang terbaik di dalam hidup kami dengan bertanggung jawab, berlaku jujur, dan segala bentuk kekristenan yang bukan saja kami ucapkan, tetapi dapat kami nyatakan itu dalam sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Kami minta daripada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, biar senantiasa ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kami memohon ampun dan minta Tuhan memulihkan kami. Kalau Tuhan mampu memulihkan keadaan Israel, maka kami percaya hari ini Tuhan pun memulihkan keadaan kami. Bagi setiap pergumulan sahabat Klavos Sukacita dimanapun mereka berada, kami serahkan dan kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus memulihkan mereka. Bagi setiap hamba Tuhan yang ada di channel Klavos Sukacita, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.